Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar mengenai program linear. Nah, ini materi bab kedua di kelas 11. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu untuk menjelaskan program linear, dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan masalah yang kontekstual ya, dengan atau menggunakan. Nah, definisi program linear merupakan model optimasi. Nah, jadi yang kalau misalkan optimum biasanya terkait masalah maksimum ya dan minimum. Nah, yang berkenaan dengan masalah pertidaksamaan linear. Nah, ada banyak situasi yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari dengan program linear ya. Nah, masalah optimasinya dapat diselesaikan dengan program linear ya, dengan mencari nilai maksimum dan minimumnya. Nah, model matematika. Nah, jadi ada beberapa hal yang menjadi dasar untuk mempelajari program linear, yaitu pertama tentang model matematika. Nah, biasanya kan kita kalau dulu di kelas 7 atau kelas 8 belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel yang membuat pemodelan matematika. Ya, misalkan harga 2 apel dan 1 jeruk adalah 15.000. Nah, maka nanti model matematikanya misalkan apelnya itu X, berarti 2X ditambah Y sama dengan 15.000. Nah, ini merupakan model matematika yang sudah kita kenal atau dipelajari di SMP kelas 7. Nah, sistem pertidaksamaan linear biasanya mengaitkan masalah grafik. Nah, grafik yang terkait dengan luas daerah penyelesaian. Nah, biasanya kan kalau pertidaksamaan linear simbolnya kalau nggak lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, ya. Kemudian ada kurang dari sama dengan. Nah, keempat simbol ini menentukan luas daerah penyelesaiannya. Kalau misalkan dia lebih dari, nanti dalam sebuah satu lagi sama dengan ya. Nah, sama dengan. Nah, kalau misalkan dalam persamaan ya 4, kalau ada persamaan berarti ini sama dengan. Ini yang udah kita pelajarin dulu di SMP. Nah, kalau misalkan simbolnya sama dengan biasanya berupa garis saja gitu. Nah, tapi kalau misalkan sudah lebih dari itu ada daerah penyelesaian istilahnya. Jadi daerah ini bisa termasuk dalam himpunan penyelesaiannya ya. Nah, ini kalau lebih dari berarti dia terbuka ke atas daerahnya. Kalau kurang dari berarti dia arahnya ke bawah atau ke kiri ya. Nah, kalau misalkan tegak kan berarti dia kurang dari, berarti ke kiri biasanya gitu. Kecuali simbolnya dia misalkan -2, kurang dari -2 gitu ya. Nah, kemudian apalagi ada lebih dari sama dengan. Nah, ini membedakan antara kurang dari, lebih dari. Nah, lebih dari sama dengan pada bentuk grafik dia biasanya dari garisnya. Kalau misalkan lebih dari, nah kan dia terbuka ke atas. Nah, tapi nanti garisnya dia putus-putus gitu. Kalau lebih dari sama dengan, nah dia garisnya tegas gitu. Misalkan gini. Oke, kita bisa lihat dari bentuk grafiknya. Nah, jadi kalau misalkan kita menggambar grafik atau mencari persamaan linear dari grafik tertentu, nah kita bisa pakai persamaan AX ditambah BY sama dengan A kali B. A-nya yang di sebelah sini di dekat garis Y, nah B yang di dekat garis X ya. Nah, sehingga nanti kita ketemu. Nah, yang membedakan adalah daerah penyelesaiannya. Kalau sama dengan dia cuma berupa garis tegas lurus. Kalau misalkan kurang dari dia terbuka ke bawah ya. Nah, garisnya putus-putus. Nah, kalau lebih dari sama, kalau misalkan nih contohnya lebih dari, nah ini kan terbuka ke atas, garisnya putus-putus. Tapi kalau misalkan yang lebih dari sama dengan, nah dia garisnya tegas. Gitu. Nah, begitupun dengan yang kurang dari sama dengan.
Oke, ini contoh bentuk persamaan linear ini kira-kira bentuk grafik apa dari grafik yang di sini berapa gitu. Nah, misalkan kita misalin aja ini yang 3A, yang 2 ini B. Kita gunakan persamaan umum yang sudah kita cari, kemudian kita lihat bentuk grafiknya. Oh, ini putus-putus nih. Nah, kalau putus-putus berarti dia kalau nggak lebih dari yaitu kurang dari. Nah, tapi kita lihat dulu arahnya apa ke dalam apa keluar gitu. Nah, kalau misalkan ke dalam berarti dia kurang dari, sehingga kita ketemu nilainya 3x tambah 2y kurang dari 6. 6 ini dari 3 kali 2. Nah, kalau bisa disederhanakan nanti harus disederhanakan ya. Nah, contohnya lagi bentuk persamaan linear dari grafik di bawah ini. Nah, kalau yang ini nah cuman ada di sisi apa nih? Ordinat X-nya gitu. Nah, arahnya ke kiri berarti kurang dari, tandanya putus-putus berarti kurang dari saja. Tidak tidak menggunakan tanda kurang dari sama dengan, tetapi nilainya cuman kurang dari. Nah, kalau misalkan 2 misalnya di sini nah ini kan lebih dari nih. Nah, ini tandanya tegas berarti kalau yang ini X lebih dari 2 gitu. Nah, kalau misalkan tegas tandanya nggak putus-putus berarti tandanya sama dengan. Nah, untuk kasus yang ini cukup yaitu X kurang dari 2. Nah, sekarang yang ini. Nah, sekarang yang garis biru yakni A-nya 4, B-nya 4. Berarti 4 kali 4 16. Kita gunakan persamaan yang awal tadi, AX ditambah BY ya sama dengan A kali B. Kita lihat tandanya. Nah, tandanya ini ke bawah nih. Nah, dia tertutup ke bawah. Nah, ya. Nah, kalau misalkan seperti ini berarti dia tandanya kurang dari sama dengan, garis birunya tegas tidak putus-putus. Nah, kemudian yang kedua garis yang merah nih ada 2 sama 6 ya. A-nya 2, B-nya 6. Nah, 2 kali 6 12. Nah, kita sederhanakan, kita bagi nilainya dibagi 2 ketemu nilai X tambah 3Y. Nah, tentukan lebih darinya. Ini kita lihat nih. Nah, ini kan garisnya tegas berarti tandanya kalau tidak lebih dari yaitu kurang dari. Nah, kalau misalkan dia tandanya ini kan berapa nih? 2 ya. Ini 6 kan? 6 nih. Nah, kalau misalkan tandanya dia kurang dari pasti daerahnya yang di sini dong. Berarti ini yang kena. Nah, tapi kan daerah yang ini yang kena nih, berarti dia tandanya lebih dari. Itu. Nah, karena dia membatasi daerahnya ini ada di lingkup X dan Y, berarti dia ada di batas X dan Y positif. Sehingga kita juga dapat nilai X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi kesimpulannya kita bisa dapat nilai X tambah Y kurang dari 4 yang pertama, yang kedua X tambah Y lebih dari ini kurang dari sama dengan 4, X tambah 3Y lebih dari sama dengan 6 ya, dan X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 atau X dan Y positif. Oke, nah dalam program linear yang mesti kita pahami adalah bagaimana kita mencari nilai optimum. Nah, optimum ini biasanya terkait memaksimalkan atau meminimumkan. Nah, kalau misalkan kita buat sebuah usaha, kita kan pengen usaha kita berlangsung optimal. Berarti kita pengen misalkan membuat hal yang keuntungan yang maksimum gitu. Nah, berarti kan kita perlu nilai optimumnya kita maksimumkan. Atau misalkan budget dari pembuatan bahan yang kita buat atau yang ingin jadikan modal itu misalkan minimum seminimumnya gitu. Nah, itu namanya optimum. Nah, biasanya ada yang dinamakan dengan fungsi objektif yang ditujukan untuk mencari nilai minimum dan maksimum. Nah, biasanya bentuk simbolnya berupa persamaan linear. Nah, ini yaitu AX ditambah BY. Nah,
X, Y. Nah, fungsi X, Y ini berarti kita harus mencari nilai X dan Y-nya. Nah, ini salah satu cara untuk mencari nilai optimum. Kita bisa menggunakan metode uji titik pojok. Nah, jadi kalau dalam sebuah grafik, ya misalkan, jelek amat. Nah, misalkan grafiknya di sini, daerah penyelesaian yang di sini. Nah, berarti titik pojok yang akan kita gunakan ini 1, 2, 3. Nah, titik di daerah penyelesaian itu adalah titik pojoknya gitu. Nah, ya. Jadi pertama gambarkan daerah himpunan penyelesaiannya, tentukan koordinat titik pojok, tentukan nilai fungsi fx-nya yang tadi yaitu fx, y sama dengan ax tambah by. Nah, kalau nilainya maksimum berarti nilai f-nya yaitu yang paling besar. Kalau kita mau mencari nilai minimum berarti nilai f-nya yang paling kecil. Oke, ini contoh. Nah, ini sudah kebayang sebetulnya nilai titik pojoknya kan yang ini berarti nih. 1, 2, 3 ya. Nah, fungsi fx y-nya 4x tambah 3y. Nah, yaitu yang diarsir sini. Nah, sekarang langkah pertama, nah tadi langkah umumnya sebetulnya ada 3 ya, tapi bisa kita spesifikkan menjadi 4 bahkan, atau kalau yang mau plus kesimpulan berarti 5. Nah, pertama kita buat dulu persamaan garisnya. Nah, kalau dia dalam utamanya dia berupa grafik. Kalau dari persamaan garis misalkan yang diketahui berarti kita cari daerah penyelesaiannya sehingga kita bisa cari nilai titik pojoknya. Nah, pertama garis yang berwarna biru. Oke, ini merah ya. Nah, warna biru kita bisa lihat ini A-nya 6, B-nya 3 ya. Kalau kita kalikan ini 18 bagi dengan 3 ketemu 2x tambah y sama dengan 6. Nah, kalau garis yang berwarna merah ini 4, 4. Berarti 16 kita bagi 4 semuanya ketemu x tambah y sama dengan 4. Nah, kemudian ini kita buat persamaannya, kita cari nilai titik potongnya dengan menggunakan metode eliminasi nilai x dan y-nya. Nah, ini kebetulan nilainya x, nilai y-nya sama sehingga kita bisa langsung eliminasi. 2x kurangi x yaitu x, 6 kurangi 4 yaitu 2, sehingga kita dapat nilai x-nya dan substitusi ke salah satu persamaan, boleh yang pertama boleh yang kedua. Nah, sehingga kita dapat 2 ditambah y sama dengan 4, jadi nilai y-nya sama dengan 2. Nah, kita dapat nilai titik potongnya yaitu 2,2. Nah, kemudian sekarang didapat titik pojoknya. Tadi titik pojoknya udah kita bahas sebelumnya ya, yaitu titik yang ada di sekitar daerah penyelesaiannya. Nah, daerah yang sini ya. Nah, ini berarti ini kan tadi 6, berarti titiknya 0,6. Ini kan tadi 4, berarti titiknya 4,0. Nah, ini kan titik potong nih, berarti titiknya 2,2. Nah, sudah kita dapat, kita substitusi ke fungsi x, y. Nah, ini disubstitusi ke sini gitu. Nah, sehingga kita dapat nilai minimumnya. Oh, maaf, ini minimumnya jangan. Nah, bukan 18. Nah, minimumnya berarti berapa? 14. Oke, terima kasih. Nah, oke, sekarang silahkan kerjakan latihannya, dikumpulkan paling lambat Jumat ya. Oke. Lagi ini titik minimumnya jadi 14 ya, bukan 18. Oke.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.